Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan sebuah perdebatan luar biasa yang mengguncang majelis. Di hadapan ribuan jamaah, Habib Rizik yang dikenal mengagungkan nasab harus menghadapi pertanyaan tajam dari Gus Ikdam, yang menantang pandangannya. Tidak hanya itu, Habib Bahar bin Smith juga turut memberikan argumennya, membuat suasana semakin panas dan menegangkan. Apakah benar nasab lebih utama dari ketakwaan? Bagaimana reaksi jamaah saat melihat Habib Rizik mulai kehilangan kendali dalam diskusi ini? Saksikan hingga akhir, karena kisah ini penuh dengan pelajaran berharga, introspeksi, dan kebenaran yang menggugah hati. Yuk kita mulai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Langsung saja kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Malam itu, ribuan jamaah memenuhi halaman masjid besar di tengah kota. Lampu-lampu sorot menerangi panggung yang telah disiapkan dengan megah, tempat para ulama akan berdiskusi tentang topik yang amat sensitif, apakah nasab lebih utama dari ketakwaan. Sejak awal pengumuman acara ini, antusiasme masyarakat luar biasa. Mereka ingin menyaksikan langsung perdebatan antara Habib Rizik, ulama besar yang dikenal mengagungkan nasab keturunan Rasulullah, dengan Gus Ikdam, seorang kiai muda yang sering menekankan pentingnya amal dan ketakwaan di atas garis keturunan. Habib Rizik datang mengenakan sorban putih khasnya, dengan jubah panjang yang melambangkan kehormatan seorang Habib. Di sisi lain, Gus Ikdam duduk dengan sarung dan kopiah sederhana, mencerminkan kesederhanaan seorang santri yang membaktikan hidupnya pada ilmu agama. Sementara itu, di antara mereka, duduk Habib Bahar bin Smith, seorang ulama yang dikenal lantang dan berani, siap menjadi mediator dalam perdebatan ini. Suasana terasa penuh energi, dan semua mata tertuju ke atas panggung. Jamaah dari berbagai kalangan hadir. Ada santri-santri dari pesantren, para habaib yang datang untuk mendukung saudara mereka, hingga masyarakat umum yang penasaran dengan bagaimana diskusi ini akan berjalan. Beberapa orang mulai membisikkan pendapat mereka sendiri sebelum perdebatan dimulai. Sebagian mendukung Habib Rizik karena mereka yakin bahwa keturunan Rasulullah memang memiliki keistimewaan, sementara yang lain condong ke Gus Ikdam yang selalu menekankan bahwa seseorang dimuliakan Allah berdasarkan ketakwaannya, bukan asal-usulnya. Seorang pembawa acara naik ke podium dan membuka majelis dengan penuh semangat. Ia menjelaskan bahwa malam ini bukan ajang untuk menjatuhkan siapapun, melainkan forum ilmiah untuk membahas isu yang sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan para jamaah agar tetap menjaga adab dan mendengarkan dengan hati terbuka. Setelah itu, ia mempersilakan Habib Rizik untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Habib Rizik berdiri, mengusap jubahnya dengan tenang, lalu mengambil mikrofon. Suasana menjadi hening. Semua orang menunggu kata-kata pertamanya. Ia membuka pembicaraan dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian, dengan suara yang tegas, ia mulai menjelaskan bahwa nasab Rasulullah bukanlah hal sepele, melainkan keutamaan yang telah ditetapkan dalam banyak hadits dan kitab-kitab klasik para ulama terdahulu. Menurutnya, mencintai Ahlul Bait adalah bagian dari keimanan. Ia mengutip firman Allah dalam Qs. Asy-Syura 23, yang menyebutkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mencintai keluarga Nabi. Bagi Habib Rizik, nasab bukan hanya sekadar garis keturunan, tetapi juga sebuah kehormatan yang harus dijaga. Ia menekankan bahwa para keturunan Nabi memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ajaran Islam dan menyebarkan dakwah dengan penuh hikmah. Jamaah mendengarkan dengan saksama. Beberapa dari mereka mengangguk setuju, sementara yang lain masih menimbang-nimbang argumen tersebut. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara hadirin, namun mereka tetap menunggu apa yang akan disampaikan oleh lawan debatnya, Gus Ikdam. Ketika giliran Gus Ikdam tiba, ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat mikrofon. Tidak seperti Habib Rizik yang berbicara dengan nada tinggi dan penuh semangat, Gus Ikdam berbicara dengan nada santai, tetapi setiap kata yang ia ucapkan memiliki bobot yang kuat. Ia membuka argumennya dengan mengucapkan sholawat, lalu tersenyum kepada hadirin. Ada sebuah pertanyaan yang sering saya renungkan, ucap Gus Ikdam pelan, tetapi terdengar jelas di seluruh ruangan. Apakah seseorang yang lahir dari keturunan Nabi otomatis masuk surga? Apakah ia dijamin lebih baik dari orang lain hanya karena nasabnya? Pertanyaan ini langsung membuat suasana berubah. Jamaah yang tadinya tenang mulai saling melirik. Habib Rizik mengernyitkan dahi, sementara Habib Bahar tersenyum kecil.
Ia tahu bahwa perdebatan ini baru saja dimulai. Habib Rizik menatap Gus Ikdam dengan sorot mata tajam, tetapi tetap menjaga wibawanya. Ia menarik napas dalam sebelum menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan. Dengan suara yang masih tenang namun tegas, ia berkata, "Saudaraku, tentu saja tidak ada jaminan bahwa seseorang otomatis masuk surga hanya karena nasabnya. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa keturunan Rasulullah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain." Rasulullah sendiri bersabda dalam banyak hadits tentang keutamaan Ahlul Bait. Ia lalu mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menyebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan dua hal berharga, Al-Quran dan Ahlul Bait, dan siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat. Jamaah mendengar hadits ini dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka yang mengangguk setuju, terutama dari kalangan yang memang sudah meyakini keutamaan nasab sejak lama. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Allah sendiri memilih keluarga Rasulullah sebagai keluarga yang suci. Dalam Qs. Al-Ahzab 33, Allah berfirman bahwa Dia ingin mensucikan Ahlul Bait dari segala dosa. Jika Allah telah menetapkan kehormatan bagi mereka, apakah kita, manusia biasa, berhak meragukannya? Lanjut Habib Rizik dengan suara yang semakin menggebu-gebu. Gus Ikdam tersenyum kecil mendengar penjelasan tersebut. Ia tampak tidak terkejut, seolah sudah menduga arah argumen ini. Jamaah mulai bergumam, sebagian setuju dengan argumen Habib Rizik, sementara sebagian lainnya menunggu bagaimana Gus Ikdam akan membalasnya. Habib Bahar, yang duduk di antara keduanya, mengamati suasana dengan penuh perhatian. Ia tidak ingin perdebatan ini berubah menjadi ajang saling menjatuhkan, tetapi ia juga ingin melihat bagaimana dua ulama besar ini mempertahankan keyakinan mereka masing-masing. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar perdebatan biasa, tetapi juga ajang untuk mencari kebenaran. Habib Rizik kemudian melanjutkan, jika kita membaca sejarah, kita akan melihat bagaimana para sahabat sangat menghormati keturunan Rasulullah. Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang kita ikuti, pernah berkata bahwa mencintai keluarga Nabi adalah bagian dari keimanan. Tidak ada yang bisa menyangkal hal ini. Suasana semakin panas. Jamaah yang sejak awal mendukung pendapat Habib Rizik bersorak pelan, menganggap bahwa argumen ini cukup kuat untuk membungkam perdebatan. Namun, Gus Ikdam tetap terlihat tenang. Ia masih belum mengeluarkan dalil-dalilnya. Setelah mengakhiri argumennya, Habib Rizik duduk kembali dengan ekspresi penuh percaya diri. Ia merasa telah menyampaikan poinnya dengan jelas, dan kini giliran Gus Ikdam untuk berbicara. Pembawa acara kembali mengambil mikrofon dan dengan nada netral berkata, "Sekarang kita akan mendengar tanggapan dari Gus Ikdam." Semua mata tertuju pada kiai muda tersebut. Beberapa jamaah yang tadi yakin dengan Habib Rizik kini mulai bertanya-tanya apakah Gus Ikdam bisa memberikan jawaban yang cukup kuat. Gus Ikdam mengambil mikrofon dengan santai, mengusap sarungnya sejenak sebelum mulai berbicara. Dengan suara lembut, ia berkata, "Saya setuju bahwa Ahlul Bait memiliki keutamaan. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat, Allah tidak melihat nasab, tetapi melihat ketakwaan. Dan bukankah ini lebih utama dari sekadar garis keturunan?" Jamaah terdiam mendengar ucapan Gus Ikdam. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya apakah benar bahwa ketakwaan lebih utama dari nasab. Gus Ikdam lalu melanjutkan, "Jika kita melihat sejarah, kita akan menemukan bahwa banyak orang dari keturunan Nabi yang justru tidak menunjukkan akhlak yang baik. Apakah mereka tetap lebih mulia dibandingkan seorang hamba Allah yang bertakwa hanya karena nasabnya?" Ia kemudian mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya." Hadits ini cukup terkenal di kalangan para ulama, dan maknanya sangat jelas, keturunan tidak akan menyelamatkan seseorang jika ia tidak memiliki amal yang baik. Jamaah mulai bergumam. Beberapa dari mereka tampak mulai memahami maksud Gus Ikdam. Habib Rizik, yang mendengar dalil ini, tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia menyadari argumen ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Gus Ikdam lalu melanjutkan, "Jika nasab benar-benar menjamin seseorang lebih mulia, maka bagaimana dengan Abu Lahab? Bukankah ia paman Nabi, memiliki darah yang sama? Namun, justru namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai sosok yang celaka." Beberapa jamaah terkejut mendengar pernyataan ini. Mereka mulai saling berbisik, membicarakan kebenaran yang baru saja mereka dengar. Habib Rizik mengangkat alisnya,
tampaknya tidak menyangka bahwa argumen ini akan dibawa dalam perdebatan malam itu. Namun, Gus Ikdam tidak berhenti di situ. Ia menambahkan, sebaliknya, Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dari Ethiopia, yang tidak memiliki nasab istimewa, justru menjadi salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Beliau bahkan mendengar langkah kakinya di surga. Kenapa? Karena ketakwaannya, bukan karena nasabnya. Suasana mulai memanas. Beberapa jamaah yang awalnya mendukung Habib Rizik kini tampak bimbang. Dalil-dalil yang disampaikan Gus Ikdam terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Habib Bahar, yang sejak tadi mendengarkan dengan saksama, akhirnya angkat bicara. Ia berkata, "Saya pikir, di sini kita harus sepakat pada satu hal, nasab adalah keutamaan, tetapi takwa adalah yang menentukan derajat seseorang di hadapan Allah." Kedua ulama yang berdebat saling menatap. Mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Habib Rizik masih memiliki banyak dalil yang bisa ia gunakan untuk membalas argumen Gus Ikdam, dan Gus Ikdam pun masih memiliki banyak hujah untuk memperkuat posisinya. Jamaah menunggu dengan tegang, karena mereka tahu bahwa puncak perdebatan ini masih akan terus berlanjut. Suasana majelis semakin tegang setelah argumen yang disampaikan Gus Ikdam mengguncang sebagian jamaah. Tidak sedikit yang mulai mempertimbangkan ulang pemahaman mereka tentang keutamaan nasab. Namun, Habib Rizik tidak tinggal diam. Dengan penuh percaya diri, ia kembali mengambil mikrofon dan bersiap untuk membalas argumen Gus Ikdam. "Saudaraku," ujar Habib Rizik, "saya tidak menafikan bahwa ketakwaan adalah yang utama. Namun, kita juga harus memahami bahwa nasab adalah anugerah dari Allah yang membawa tanggung jawab besar. Jika seseorang berasal dari keturunan Rasulullah, maka ia memiliki kewajiban lebih untuk menjaga akhlaknya. Maka tidak bisa disamakan begitu saja dengan mereka yang tidak memiliki garis keturunan ini." Ia lalu mengutip sebuah hadits yang sering menjadi pegangan para ulama, yaitu hadits tentang kapal dan penumpangnya. Rasulullah menggambarkan umat manusia seperti sebuah kapal dengan dua tingkat. Orang-orang di tingkat bawah, yang tidak memiliki sumber air sendiri, jika ingin mengambil air, mereka harus naik ke tingkat atas. Jika mereka mencoba mengambil air dengan melubangi dasar kapal, maka seluruh kapal akan tenggelam. Maksudnya, lanjut Habib Rizik, orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi, termasuk keturunan Nabi, memiliki tugas untuk menjaga moral umat. Jika mereka jatuh dalam kemaksiatan, maka kehancuran akan melanda semuanya. Sebagian jamaah kembali mengangguk, seakan kembali yakin dengan pendapat Habib Rizik. Namun, Gus Ikdam tidak bergeming. Ia tetap mendengarkan dengan penuh perhatian, menunggu giliran untuk menanggapi. Habib Bahar yang sejak tadi diam, akhirnya kembali ikut bicara. "Saya setuju bahwa Ahlul Bait memiliki tanggung jawab besar. Tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa mereka yang tidak berasal dari nasab Rasulullah berarti lebih rendah di sisi Allah? Bukankah banyak wali-wali Allah yang tidak berasal dari Ahlul Bait, tetapi kedudukannya begitu tinggi?" Gus Ikdam mengangguk setuju dengan pernyataan itu. Ia lalu menambahkan, "Habib, saya tidak menyangkal bahwa keturunan Rasulullah memiliki keistimewaan. Tapi Allah tidak akan melihat darah kita, melainkan amal dan hati kita. Bahkan Nabi sendiri bersabda, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya." Artinya, nasab tidak menjadi jaminan keselamatan. Pernyataan ini membuat sebagian jamaah terdiam. Hadits yang dikutip oleh Gus Ikdam begitu kuat dan sulit dibantah. Habib Rizik tampak berpikir, seakan mencari dalil yang lebih kuat untuk membalasnya. Sementara itu, di antara para jamaah, ada yang mulai berbisik-bisik. Beberapa mendukung argumen Habib Rizik, sementara yang lain merasa bahwa apa yang dikatakan Gus Ikdam memiliki bobot yang tidak bisa diremehkan. Majelis semakin memanas. Jamaah yang awalnya hanya datang untuk mendengar ceramah biasa, kini menyaksikan perdebatan intelektual yang luar biasa. Tidak ada teriakan atau caci maki, tetapi setiap kata yang diucapkan membawa dampak besar bagi mereka yang mendengarnya. Meskipun suasana majelis terasa semakin panas, Gus Ikdam tetap berbicara dengan nada yang tenang. Ia tidak terburu-buru dalam menyampaikan argumennya, seakan memberi ruang bagi jamaah untuk mencerna setiap kata yang ia ucapkan. "Kita semua sepakat bahwa Ahlul Bait memiliki keutamaan," ujar Gus Ikdam dengan suara lembut. "Namun, apakah kita akan mengukur kemuliaan seseorang hanya berdasarkan darah? Jika iya, maka kita telah melupakan inti dari Islam itu sendiri." Habib Rizik menatapnya dengan tajam.
Ia tahu bahwa Gus Ikdam bukan orang sembarangan. Ia bukan hanya seorang kiai muda yang memiliki banyak pengikut, tetapi juga seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama. Gus Ikdam melanjutkan, coba kita lihat sejarah Islam. Salman Al-Farisi, seorang sahabat yang berasal dari Persia, tidak memiliki nasab Arab. Namun, justru Rasulullah bersabda, Salman adalah bagian dari keluargaku. Kenapa? Karena ketakwaannya. Kali ini, beberapa jamaah mulai mengangguk-angguk tanda setuju. Mereka mulai memahami bahwa nasab memang membawa keistimewaan, tetapi tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menilai seseorang. Habib Bahar tersenyum kecil dan berkata, kalau kita bicara soal nasab, jangan lupakan juga Umar bin Khattab. Beliau bukan dari Ahlul Bait, tapi Rasulullah sendiri menyebut bahwa jika ada Nabi setelahnya, maka itu adalah Umar. Habib Rizik menarik napas dalam. Ia tahu bahwa perdebatan ini tidak bisa dimenangkan dengan mudah. Bukan karena argumennya lemah, tetapi karena lawannya juga memiliki dalil yang kuat. Gus Ikdam menambahkan, bukankah dalam Qs. Al-Hujurat 13, Allah telah berfirman bahwa yang paling mulia di sisinya adalah yang paling bertakwa. Jika Allah sendiri telah menegaskan hal ini, maka tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Jamaah yang sejak tadi tegang mulai terlihat lebih tenang. Mereka seperti baru saja mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana Islam memandang kemuliaan seseorang. Habib Rizik akhirnya mengangguk pelan. Ia menatap Gus Ikdam, lalu tersenyum. Saudaraku, katanya, aku mengakui bahwa yang engkau sampaikan memiliki kebenaran yang tidak bisa dibantah. Aku tetap berpegang pada pendapatku bahwa nasab adalah keutamaan, tetapi aku juga harus mengakui bahwa tanpa takwa, nasab tidak berarti apa-apa. Jamaah serentak bersorak. Mereka tidak menyangka bahwa perdebatan yang begitu panas ini akan berakhir dengan kesepakatan yang damai. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang ada hanyalah pencarian kebenaran yang dilakukan dengan penuh kehormatan. Habib Bahar berdiri dan memeluk kedua ulama tersebut. Beginilah seharusnya para ulama berdebat. Tidak ada caci maki, tidak ada kebencian. Hanya saling mencari kebenaran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malam itu, majelis yang awalnya terasa penuh ketegangan berubah menjadi lautan ilmu dan hikmah. Jamaah yang hadir tidak hanya mendapat jawaban atas pertanyaan mereka, tetapi juga pelajaran berharga tentang bagaimana mencari kebenaran tanpa harus menjatuhkan orang lain. Di tengah suasana yang semakin damai, seseorang dari barisan jamaah berteriak, Allahu Akbar. Dan serentak, ribuan jamaah lainnya ikut menggemakan takbir. Majelis pun ditutup dengan doa bersama, dan malam itu menjadi saksi bahwa ilmu yang benar selalu membawa kedamaian, bukan perpecahan. Setelah gema takbir berkumandang, suasana di majelis menjadi lebih tenang. Sebagian besar jamaah tampak termenung, mencerna setiap kata yang baru saja disampaikan oleh para ulama yang mereka kagumi. Tidak ada lagi suara-suara keras yang membela satu pihak dan menentang pihak lain. Semua larut dalam perenungan mendalam. Gus Ikdam mengambil napas panjang. Ia memandang wajah-wajah yang hadir di hadapannya, wajah-wajah yang selama ini menganggap bahwa nasab adalah segalanya, kini mulai memahami bahwa takwa adalah kunci utama kemuliaan di sisi Allah. Habib Rizik pun tampak lebih santai. Perdebatan tadi bukan sekadar ajang adu argumen, tetapi sebuah pelajaran besar bagi dirinya sendiri. Ia tidak menyangka bahwa Gus Ikdam mampu menyampaikan hujah dengan begitu kuat, dengan dalil yang sulit dibantah. Habib Bahar lalu berbicara, suaranya terdengar lebih lembut dibandingkan sebelumnya. Saudara-saudaraku, katanya, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa kebenaran bukan milik satu orang atau satu kelompok saja. Kita semua mencari kebenaran dengan cara yang berbeda-beda, dan perbedaan itu bukan alasan untuk berpecah belah. Jamaah kembali mengangguk. Kata-kata Habib Bahar membawa kesejukan, seperti angin malam yang mengalir lembut di antara mereka. Tidak ada lagi ketegangan, hanya sebuah kesadaran bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang berharga, sebuah perdebatan yang penuh ilmu dan kehormatan. Seorang jamaah tiba-tiba berdiri. Ia adalah seorang pemuda yang sejak tadi menyimak dengan saksama. Dengan suara bergetar, ia berkata, Habib, Gus, saya merasa seperti baru saja terlahir kembali. Saya selama ini selalu berpikir bahwa orang yang tidak memiliki nasab dari Rasulullah tidak akan pernah bisa mencapai derajat yang tinggi dalam Islam. Tapi malam ini, saya paham bahwa yang Allah lihat adalah hati dan amal kita. Mendengar itu, Habib Rizik tersenyum. Kamu sudah memahami esensi Islam, nak, katanya.
Jangan pernah merasa rendah hanya karena kamu bukan keturunan Nabi. Yang harus kamu lakukan adalah meneladani akhlak Nabi dalam setiap langkahmu. Gus Ikdam menambahkan, bahkan jika kita memiliki nasab mulia, tetapi hati kita penuh dengan kesombongan dan kemunafikan, maka nasab itu tidak akan menyelamatkan kita. Lihatlah Abu Lahab, dia adalah paman Rasulullah, tetapi Allah mengutuknya dalam Al-Quran. Sebaliknya, Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Kata-kata itu membuat beberapa orang menangis. Mereka menyadari bahwa selama ini, mereka terlalu mengagungkan sesuatu yang bersifat duniawi, tanpa benar-benar memahami makna sejati dari Islam. Malam itu, majelis benar-benar menjadi lautan hikmah. Tidak hanya sekadar perdebatan, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang hakikat keimanan. Setelah majelis berakhir, jamaah mulai beranjak pulang. Namun, banyak dari mereka yang masih berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Wajah mereka tampak bersinar dengan semangat baru, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Habib Rizik berjalan menuju Gus Ikdam, lalu menjabat tangannya erat. "Saudaraku," katanya, "aku bersyukur bisa berdebat denganmu malam ini. Aku mendapatkan banyak pelajaran." Gus Ikdam tersenyum. "Saya pun begitu, Habib. Islam memang bukan sekadar tentang menang atau kalah dalam berdebat. Ini adalah tentang mencari kebenaran yang hakiki." Habib Bahar yang berdiri di samping mereka mengangguk. "Kalian berdua adalah contoh bagaimana ulama seharusnya berdiskusi, dengan ilmu, adab, dan hati yang bersih." Di antara jamaah, ada seorang pria tua yang sejak tadi duduk diam. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat keras dalam memegang keyakinannya bahwa nasab adalah segalanya. Namun, malam ini, hatinya mulai goyah. Ia mendekati Gus Ikdam dan bertanya dengan suara lirih, "Gus, apakah Allah benar-benar tidak melihat nasab?" Gus Ikdam tersenyum lembut. "Allah Maha melihat, Kiai. Dia melihat nasab kita, tetapi dia tidak menilai kita dari itu. Yang Allah nilai adalah bagaimana kita menggunakan anugerah itu untuk mendekat kepadanya." Pria tua itu terdiam. Ia mengangguk perlahan, seakan memahami sesuatu yang selama ini luput dari pikirannya. Di sisi lain, seorang pemuda mendekati Habib Rizik. "Habib," katanya ragu-ragu, "apakah salah jika saya ingin belajar kepada ulama yang bukan dari kalangan Habib?" Habib Rizik menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Tentu tidak, Nak. Ilmu itu milik Allah, bukan milik satu golongan saja. Belajarlah dari siapa saja yang memiliki ilmu dan akhlak yang baik." Mendengar jawaban itu, pemuda itu tersenyum lega. Ia merasa bahwa malam ini benar-benar telah membuka mata hatinya. Di kejauhan, beberapa orang masih duduk dalam lingkaran kecil, membahas apa yang mereka dengar malam ini. Ada yang mendiskusikan dalil-dalil yang disampaikan, ada pula yang berbagi kisah tentang bagaimana pemahaman mereka berubah setelah majelis ini. Malam semakin larut, tetapi cahaya ilmu yang menerangi hati mereka takkan padam. Malam ini bukan sekadar sebuah majelis biasa, ini adalah titik balik bagi banyak orang. Banyak yang datang dengan keyakinan teguh bahwa nasab adalah segalanya, tetapi mereka pulang dengan pemahaman bahwa takwa adalah yang utama. Dan begitulah, sebuah perdebatan yang dimulai dengan ketegangan akhirnya berakhir dengan persaudaraan, pemahaman, dan perubahan hati. Malam semakin larut, tetapi banyak jamaah yang enggan beranjak dari majelis. Mereka masih berdiskusi, mencerna setiap hujah yang telah disampaikan oleh para ulama besar malam ini. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi lebih tenang. Ada ketulusan yang terasa di antara mereka, seolah beban panjang tentang perdebatan nasab dan ketakwaan telah menemukan titik terang. Di tengah kerumunan, seorang pemuda yang sejak awal tampak begitu fanatik terhadap pentingnya nasab kini duduk termenung. Ia adalah santri dari sebuah pesantren yang selama ini meyakini bahwa garis keturunan Rasulullah adalah faktor utama dalam menentukan derajat seseorang di mata Allah. Namun, hujah dari Gus Ikdam malam ini mengguncang keyakinannya. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini dirinya telah menilai seseorang hanya berdasarkan asal-usulnya, bukan dari amal dan ketakwaannya. Habib Rizik yang memperhatikan pemuda itu mendekatinya dengan lembut. "Nak, apa yang membuatmu termenung?" Tanyanya dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Pemuda itu mengangkat wajahnya, matanya sedikit berkaca-kaca. "Habib," katanya ragu-ragu, "saya merasa seperti selama ini telah berbuat zalim. Saya sering meremehkan orang yang bukan keturunan Rasulullah. Saya berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai kemuliaan di sisi Allah.
Tapi setelah mendengar hujah Gus Ikdam, saya sadar bahwa saya telah salah. Habib Rizik tersenyum, menepuk pundak pemuda itu dengan penuh kasih sayang. Nak, kesadaran itu adalah berkah. Allah membuka hati siapa yang Dia kehendaki. Jika malam ini kamu memahami bahwa takwa lebih utama dari nasab, maka itu adalah hidayah yang luar biasa. Di sisi lain, Gus Ikdam sedang dikerumuni oleh beberapa jamaah yang ingin bertanya lebih lanjut. Salah satu dari mereka, seorang lelaki parubaya, mengangkat tangan dan berkata, "Gus, kalau nasab bukan yang utama, lalu bagaimana dengan hadits yang menyebutkan bahwa para keturunan Rasulullah memiliki keutamaan tersendiri?" Gus Ikdam tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Keutamaan itu benar adanya, tetapi bukan dalam arti menjamin keselamatan di akhirat. Nasab itu seperti pedang tajam, bisa digunakan untuk kebaikan, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak diiringi dengan ketakwaan. Lihatlah keturunan Nabi Nuh yang durhaka, atau paman Rasulullah sendiri, Abu Lahab, yang justru dihinakan Allah. Jadi, kita harus berhati-hati dalam memahami keutamaan nasab." Jawaban itu membuat lelaki parubaya itu terdiam. Ia mengangguk pelan, tampak merenungkan setiap kata yang baru saja didengarnya. Habib Bahar yang sejak tadi memperhatikan diskusi itu akhirnya bersuara. "Saudaraku," katanya, "saya pikir perbedaan pendapat ini sudah menemukan titik tengah. Kita harus belajar dari malam ini, bahwa Islam adalah agama ilmu, bukan agama fanatisme buta." Semua jamaah mengangguk setuju. Malam itu, mereka pulang dengan hati yang lebih lapang, membawa ilmu baru yang akan mereka renungkan dalam perjalanan hidup mereka. Ketika majelis hampir berakhir, salah satu jamaah maju ke depan. Ia adalah seorang lelaki tua yang sejak awal duduk diam, menyimak setiap argumen tanpa sekalipun berbicara. Dengan suara berat, ia berkata, "Habib, Gus, bolehkah saya berbicara sebentar?" Habib Rizik dan Gus Ikdam saling berpandangan, lalu mengangguk. "Silakan, Kiai," kata Habib Rizik dengan penuh hormat. Lelaki tua itu menarik napas dalam. "Saya ingin mengaku sesuatu. Saya adalah orang yang selama ini paling keras dalam membela keutamaan nasab. Saya selalu berkata bahwa orang yang tidak memiliki garis keturunan Rasulullah tidak akan pernah bisa menyaingi keturunan beliau dalam hal kemuliaan. Tapi malam ini, saya merasa hati saya bergetar. Semua mata tertuju padanya. Suasana menjadi begitu hening, seolah semua orang menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya. Saya telah hidup lebih dari 60 tahun dengan keyakinan itu, lanjutnya. Saya bahkan pernah menolak seorang calon menantu yang sangat saleh, hanya karena ia bukan keturunan Habib. Tapi sekarang, saya sadar, saya telah berbuat zalim. Beberapa orang terkejut mendengar pengakuan itu. Lelaki tua ini bukan orang sembarangan, ia adalah tokoh berpengaruh yang selama ini menjadi rujukan bagi banyak orang dalam memahami keutamaan nasab. Habib Bahar menatapnya dengan lembut. "Kiai, setiap orang memiliki perjalanan menuju kebenaran. Tidak ada yang terlambat dalam mencari ilmu dan memperbaiki pemahaman." Lelaki tua itu mengangguk, air matanya mulai mengalir. "Saya ingin meminta maaf. Jika selama ini saya pernah membuat orang lain merasa rendah hanya karena nasabnya, saya mohon dimaafkan." Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata, "Kiai, justru keberanian untuk mengakui kesalahan adalah tanda ketakwaan yang sejati. Tidak ada yang sempurna, tetapi yang paling mulia adalah mereka yang mau belajar dan berubah." Majelis malam itu menjadi sangat haru. Banyak orang yang mulai menitikkan air mata. Mereka menyaksikan bagaimana ilmu mampu mengubah hati, bagaimana perdebatan yang sehat bisa membawa kebaikan, bukan sekadar mencari kemenangan. Lelaki tua itu lalu memeluk Habib Rizik dan Gus Ikdam. Malam itu, sebuah sejarah baru tercipta, sebuah perubahan besar dalam cara pandang yang telah bertahan puluhan tahun. Dan akhirnya, majelis pun ditutup dengan doa yang penuh harapan. Semua orang pulang dengan hati yang lebih terbuka, membawa ilmu yang akan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Malam semakin larut, tetapi para jamaah masih enggan beranjak. Perdebatan yang awalnya penuh ketegangan kini berubah menjadi sebuah refleksi mendalam. Banyak yang mulai menyadari bahwa perbedaan pendapat, jika disikapi dengan ilmu dan hati yang lapang, justru bisa membawa kebaikan. Habib Rizik, yang sepanjang diskusi tadi mempertahankan argumen tentang keutamaan nasab, tampak termenung. Matanya menatap kosong ke arah kitab yang ada di depannya. Ia seolah sedang menimbang-nimbang segala hal yang telah ia katakan dan yang telah ia dengar malam ini. Sementara itu,
Gus Ikdam masih dikelilingi oleh beberapa jamaah yang ingin bertanya lebih lanjut. Dengan gaya khasnya yang santai, ia tetap tersenyum dan menjawab setiap pertanyaan dengan bijak. Tidak ada kesan jumawa atau ingin menang sendiri. Yang ada hanyalah ketulusan untuk menyampaikan kebenaran. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba seorang lelaki muda berdiri dan berbicara dengan suara lantang. "Habib, Gus, saya ingin bertanya satu hal yang mengganjal di hati saya. Jika benar nasab bukanlah jaminan kemuliaan seseorang, bagaimana kita harus memandang hadits yang mengatakan bahwa keturunan Rasulullah memiliki keutamaan?" Habib Rizik mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya malam ini, nada suaranya terdengar lebih lembut. "Keutamaan itu benar adanya," katanya pelan. "Tapi malam ini aku juga belajar sesuatu. Keutamaan nasab harus diiringi dengan keutamaan amal. Jika seseorang adalah keturunan Rasulullah tetapi tidak mengikuti ajaran beliau, maka kemuliaan itu tidak ada artinya." Jawaban itu membuat seluruh jamaah terdiam. Gus Ikdam tersenyum, lalu menambahkan, "Habib, saya sangat menghormati Anda. Dan saya bersyukur bahwa malam ini kita semua mendapatkan ilmu baru. Kita bukan sedang mencari siapa yang menang dalam perdebatan ini, tetapi siapa yang lebih dekat kepada kebenaran." Habib Bahar yang sejak tadi memperhatikan jalannya diskusi ikut angkat bicara. "Saudaraku sekalian, kita semua di sini adalah pencari ilmu. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, selama kita tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah. Kita harus ingat bahwa ilmu itu seperti air. Ia akan mengalir ke tempat yang rendah, kepada hati yang tawadu." Beberapa jamaah mulai menundukkan kepala. Ada rasa haru yang menyelimuti mereka. Malam yang awalnya dipenuhi dengan ketegangan kini berubah menjadi momen introspeksi yang mendalam. Akhirnya, Habib Rizik menarik napas panjang dan berkata, "Saya akui, malam ini hati saya terguncang. Saya datang dengan keyakinan penuh bahwa nasab adalah faktor utama, tetapi saya pulang dengan pemahaman yang lebih dalam bahwa takwa adalah yang paling utama." Seketika, tepuk tangan riuh memenuhi majelis. Banyak yang menitikkan air mata, menyaksikan bagaimana seorang ulama besar dengan rendah hati mengakui bahwa ia telah belajar sesuatu yang baru malam ini. Setelah majelis resmi ditutup, para jamaah masih berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membahas apa yang baru saja mereka dengar. Banyak yang masih terkejut dengan perkembangan diskusi malam ini, terutama dengan bagaimana seorang ulama besar seperti Habib Rizik akhirnya melunak dan menerima pemahaman yang lebih luas tentang nasab dan ketakwaan. Gus Ikdam duduk bersandar, kelelahan setelah diskusi panjang. Namun, di wajahnya tetap terlihat senyum kepuasan. Malam ini bukan hanya soal perdebatan, tetapi soal bagaimana umat bisa belajar dan berkembang bersama. Habib Bahar mendekati Gus Ikdam dan menepuk pundaknya. "Masya Allah, Gus, saya tidak menyangka diskusi ini bisa berakhir dengan cara seindah ini. Biasanya, debat seperti ini justru semakin memecah belah umat." Gus Ikdam tertawa kecil. "Alhamdulillah, Habib, saya juga awalnya khawatir, tapi saya percaya bahwa jika kita berdiskusi dengan hati yang bersih, maka Allah akan membimbing kita menuju kebaikan." Di sudut lain, Habib Rizik masih berbincang dengan beberapa santri yang tampak penuh semangat. Kini, cara bicaranya jauh lebih lembut. Tidak ada lagi nada ketegangan seperti sebelumnya. Seorang santri bertanya, "Habib, apakah ini berarti kita harus meninggalkan ajaran tentang keutamaan nasab?" Habib Rizik menggeleng, "Tidak, nak, kita tetap menghormati nasab Rasulullah. Tapi kita juga harus sadar bahwa nasab itu bukan jaminan keselamatan. Kita harus berjuang dengan amal dan ketakwaan, bukan sekadar mengandalkan garis keturunan." Santri itu mengangguk, wajahnya terlihat lega. Malam ini, ia bukan hanya mendapatkan jawaban, tetapi juga mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Seorang lelaki tua mendekati Gus Ikdam dan berkata dengan suara lirih, "Gus, terima kasih telah mengingatkan kami. Saya sudah tua, tetapi baru malam ini saya benar-benar memahami bahwa Islam bukan soal darah, tetapi soal iman." Gus Ikdam tersenyum dan menjawab, "Tidak ada kata terlambat, Kiai. Selama kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri." Malam itu, banyak yang pulang dengan hati yang lebih ringan. Mereka membawa pulang sebuah pelajaran berharga, bahwa ilmu yang benar bukanlah yang memperkuat ego, tetapi yang melembutkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Malam semakin larut, tetapi semangat para jamaah untuk berdiskusi tidak surut. Beberapa santri dan ulama yang hadir masih terlibat dalam obrolan hangat,
mengulas kembali inti dari diskusi akbar yang baru saja terjadi. Mereka menyadari bahwa perbedaan pendapat, jika disikapi dengan rendah hati, justru menjadi ladang ilmu yang subur. Habib Rizik, yang sebelumnya dikenal dengan sikap tegasnya mengenai keutamaan nasab, kini tampak lebih tenang dan reflektif. Ia duduk bersila di salah satu sudut, ditemani oleh beberapa santrinya. Sesekali, ia mengangguk, mendengarkan pertanyaan mereka dengan penuh perhatian. Malam ini, ia belajar bahwa pemahaman seseorang dapat berkembang jika ia membuka diri terhadap ilmu yang lebih luas. Sementara itu, Gus Ikdam berdiri di dekat tangga mimbar, berbincang dengan beberapa jamaah yang ingin menyampaikan rasa syukur mereka. Seorang lelaki parubaya dengan wajah berkaca-kaca mendekat dan berkata, "Gus, malam ini saya belajar bahwa Islam bukan hanya tentang darah keturunan, tapi tentang hati yang bersih. Terima kasih telah mengingatkan kami." Gus Ikdam tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Pak, saya juga belajar malam ini. Kita semua sedang mencari kebenaran. Yang penting adalah bagaimana kita bersedia merendahkan hati untuk menerima cahaya ilmu." Di sudut lain, Habib Bahar masih berbincang dengan beberapa muridnya. Ia tampak merenung sebelum akhirnya berkata, "Saudara-saudaraku, malam ini kita menyaksikan bagaimana ilmu bisa melunakkan hati yang keras. Ini bukan soal menang atau kalah dalam perdebatan, tapi tentang bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah." Murid-muridnya mengangguk setuju. Salah satu dari mereka bertanya, "Habib, apakah benar bahwa seseorang yang berasal dari keturunan mulia bisa saja jatuh ke dalam kehinaan jika ia tidak menjaga ketakwaannya?" Habib Bahar menghela napas dan menjawab, "Benar. Sejarah telah membuktikan itu. Banyak keturunan Rasulullah yang menjadi orang-orang besar, tetapi ada juga yang tersesat. Allah tidak melihat siapa nenek moyang kita, tetapi melihat ketakwaan kita." Jawaban itu menggugah hati banyak orang. Mereka mulai memahami bahwa kehormatan sejati bukanlah sesuatu yang diwariskan, tetapi sesuatu yang diperjuangkan melalui amal dan keikhlasan. Habib Rizik akhirnya berdiri dan berjalan menuju Gus Ikdam. Di depan semua orang, ia mengulurkan tangan dan berkata, "Gus, malam ini saya belajar banyak darimu. Saya berterima kasih atas diskusi yang luar biasa ini." Gus Ikdam menerima uluran tangan itu dengan hangat. "Habib, kita semua adalah murid dalam perjalanan mencari kebenaran. Saya pun belajar banyak dari Anda." Subuh hampir tiba. Setelah diskusi panjang yang mengubah banyak pemahaman, para jamaah bersiap untuk melaksanakan salat berjamaah. Masjid yang tadinya dipenuhi dengan perdebatan kini dipenuhi dengan ketenangan yang menyejukkan hati. Habib Rizik, Gus Ikdam, dan Habib Bahar berdiri di saf terdepan. Meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, malam ini mereka bersujud kepada Tuhan yang sama, menyadari bahwa di hadapannya tidak ada keistimewaan kecuali ketakwaan. Saat imam mengangkat takbir, suasana masjid terasa begitu khusyuk. Setiap orang yang hadir seolah merenungi kembali apa yang telah mereka dengar dan pelajari malam ini. Mereka menyadari bahwa Islam sejati adalah Islam yang mengajarkan persatuan dalam keberagaman, bukan permusuhan dalam perbedaan. Setelah salat selesai, Habib Rizik duduk bersila dan mengajak para jamaah untuk berzikir bersama. Wajahnya terlihat lebih damai dari sebelumnya. Ia kini menyadari bahwa ilmu sejati bukanlah yang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi yang semakin mendekatkannya kepada Allah. Di sisi lain, Gus Ikdam berbicara dengan beberapa santrinya. Salah satu dari mereka bertanya, "Gus, apakah benar kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap kelompok atau keturunan tertentu?" Gus Ikdam tersenyum. "Fanatik terhadap kebenaran itu baik, tapi fanatik terhadap kelompok bisa membutakan kita. Islam tidak mengajarkan kita untuk merasa lebih baik dari orang lain hanya karena latar belakang kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kita." Habib Bahar menimpali, seperti kisah iblis, dia merasa lebih baik dari Adam hanya karena diciptakan dari api. Kesombongan itulah yang membuatnya jatuh. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dengan merasa lebih tinggi dari orang lain karena faktor lahiriah. Seorang jamaah tua yang sejak tadi diam akhirnya berbicara, "Malam ini adalah salah satu malam paling bersejarah dalam hidup saya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ilmu bisa menyatukan orang-orang yang sebelumnya berseberangan." Habib Rizik mengangguk, "Bapak benar, malam ini kita tidak hanya belajar tentang nasab dan ketakwaan, tapi juga tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati, bukan saling menjatuhkan." Saat fajar mulai menyingsing, para jamaah satu persatu meninggalkan masjid dengan hati yang tenang.
Mereka membawa pulang bukan hanya ilmu, tetapi juga hikmah tentang kebesaran Islam yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Di antara mereka, seorang pemuda menatap ke arah 3 ulama besar yang kini duduk berdampingan, tersenyum penuh ketulusan. "Mungkin inilah Islam yang sesungguhnya," gumamnya. Pagi itu, setelah subuh, masjid masih dipenuhi oleh jamaah yang enggan beranjak. Mereka duduk dalam halakoh kecil, mendiskusikan apa yang telah mereka dengar dan saksikan malam sebelumnya. Perdebatan yang awalnya terasa panas, kini berubah menjadi sumber pencerahan bagi banyak orang. Habib Rizik, yang sejak awal begitu teguh pada pendiriannya, kini semakin terbuka dengan pemahaman baru. Ia merenungkan kembali kata-kata Gus Ikdam dan Habib Bahar. Sebagai seorang yang selama ini berpegang teguh pada keutamaan nasab, ia menyadari bahwa memang ada ruang untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Sambil duduk di serambi masjid, ia berkata kepada salah seorang muridnya, "Aku tidak menyangkal keutamaan nasab, karena itu adalah anugerah Allah. Namun, aku juga tidak bisa menutup mata bahwa ketakwaan adalah yang paling utama. Jika hanya mengandalkan garis keturunan, tanpa amal dan akhlak, maka itu hanya akan menjadi kebanggaan kosong." Muridnya mengangguk dengan penuh takzim. "Habib, saya melihat bahwa ilmu itu seperti samudera. Semakin dalam kita menyelami, semakin kita sadar betapa luasnya ilmu Allah," ujarnya. Di sisi lain, Gus Ikdam dan Habib Bahar masih duduk berdiskusi dengan beberapa santri. Gus Ikdam berkata, "Salah satu bahaya terbesar dalam ilmu adalah merasa sudah benar tanpa mau belajar lebih jauh. Islam adalah agama yang dinamis, bukan kaku. Jika kita berhenti mencari ilmu, maka kita akan tertinggal." Habib Bahar menambahkan, "Lihatlah para sahabat Rasulullah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, ada yang keturunan bangsawan Quraisy, ada yang mantan budak. Tetapi yang membedakan mereka bukanlah darah, melainkan keimanan dan perjuangan mereka." Para santri terdiam, merenungi kata-kata tersebut. Seorang santri bertanya, "Habib, apakah dengan begitu berarti seseorang yang tidak memiliki nasab mulia bisa lebih tinggi derajatnya daripada keturunan Rasulullah sendiri?" Habib Bahar tersenyum, "Betul, jika ia lebih bertakwa. Keturunan Rasulullah adalah anugerah, tetapi ketakwaan adalah pilihan. Itulah mengapa banyak keturunan Nabi yang menjadi ulama besar, tetapi ada pula yang jauh dari jalan Islam. Semua kembali pada amal dan hati masing-masing." Di sudut lain masjid, seorang jamaah yang sedari tadi mendengarkan tiba-tiba berkata, "Saya merasa malam ini adalah pelajaran berharga. Kita seringkali terjebak dalam kebanggaan duniawi, lupa bahwa yang dinilai Allah adalah ketakwaan kita." Semua yang hadir mengangguk setuju. Mereka kini menyadari bahwa perdebatan yang terjadi bukanlah untuk mencari siapa yang menang, tetapi untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Siang semakin mendekat, tetapi masjid masih ramai oleh diskusi dan perenungan. Seorang lelaki tua yang sudah lama menjadi pengikut setia Habib Rizik mendekat dan bertanya, "Habib, apakah Anda kini percaya bahwa ketakwaan lebih utama daripada nasab?" Habib Rizik menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan tenang, "Aku tidak pernah menyangkal keutamaan nasab, tetapi kini aku memahami bahwa nasab tanpa ketakwaan hanyalah kebanggaan yang sia-sia. Kita harus menjaga kehormatan nasab dengan amal saleh, bukan hanya dengan mengagungkannya." Jawaban itu membuat banyak jamaah tersentuh. Mereka melihat bagaimana seorang ulama besar seperti Habib Rizik bisa tetap rendah hati untuk menerima ilmu baru. Bukan berarti ia kalah dalam perdebatan, tetapi justru menunjukkan kebesaran jiwa seorang pencari kebenaran. Gus Ikdam yang mendengar hal itu tersenyum. "Habib, Anda telah memberikan contoh luar biasa tentang bagaimana seorang ulama sejati bersikap. Belajar tidak mengenal usia dan status. Itulah yang membuat kita terus berkembang." Habib Bahar menimpali, "Inilah Islam yang sebenarnya. Bukan Islam yang saling menjatuhkan, tapi Islam yang saling membangun. Perbedaan pemikiran tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling bermusuhan." Seorang santri muda tiba-tiba bertanya, "Jika demikian, mengapa banyak kelompok di luar sana yang masih bertengkar hanya karena perbedaan pandangan?" Gus Ikdam menjawab dengan bijak, "Karena banyak orang lebih ingin membenarkan kelompoknya daripada mencari kebenaran sejati. Padahal, jika kita jujur, kebenaran itu lebih besar dari sekadar kelompok atau golongan." Habib Rizik mengangguk setuju. Ia menambahkan, "Perbedaan pendapat itu rahmat, asalkan disikapi dengan hati yang lapang. Justru yang berbahaya adalah merasa paling benar hingga menutup diri dari ilmu lain." Diskusi itu diakhiri dengan doa bersama.
Para jamaah yang hadir merasa mendapatkan pelajaran berharga malam itu. Mereka kini memahami bahwa Islam adalah agama yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Saat para jamaah mulai meninggalkan masjid, seorang pemuda yang sejak tadi menyimak dari kejauhan berkata pelan, "Mungkin inilah Islam yang sejati, Islam yang mengajarkan persaudaraan, bukan permusuhan." Matahari siang bersinar terang, seolah menyaksikan betapa perbedaan yang semalam diperdebatkan kini telah menjadi jembatan persaudaraan. Bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kebenaran bisa menjadi cahaya bagi semua.